Berebetnya parah, masih pakai P26 padahal belum pakai P28. Di mana ini ngacoknya karbu? I'm okay, I'm fine. Kincana, kincana, ting ning 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 ning. Nih bagi yang suka ngelem-lem karbu nih, skep karburator jadi macet. Nanggung, oli mesinnya aja kasih lem sekalian. Salam sejahtera semuanya, bertemu kembali bersama Raihan Motor. Di sini masuk unit Mio Smile. Ini rupa-rupa sih ya, mesinnya Mio Soul tapi bodinya sudah Mio Smile. Oke, di sini berhubung seling karburatornya sudah atau seling gas itu putus ya. Coba kita periksa dulu. Tapi berhubung karena membuka karburator itu gas itu kok rasanya aneh gitu. Nggak biasanya nih P26 rasa seperti ini, kok kayak berbet dan nggak optimal gitu saat tarik gas. Di situ ditarik setengah ke atas itu justru ngempos. Aduh. Ya coba kawan-kawan dengerin deh, dari mikrofon saya rasa juga kedengeran ya. Nah, jadi kayak terpaksa gitu. Seputaran mesin juga pincang. Ya berhubung karena kita mau periksa, langsung cabut saja karbunya. Kira-kira di mana posisi error yang paling domain pada karbu ini? Ups, kincana, kincana, ning 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 ning. Ini ulah siapa ini? Skepnya macet di pertengahan ke atas. Kalau udah naik ke atas itu nggak balik. Jarumnya pun sudah macet. Ya teman-teman, gimana kira-kira? Nggak bahaya tah? Coba kita usahakan buka dulu piston skepnya. Selagi masih bisa kita perbaiki, kita perbaiki. Tapi kalau sudah tidak bisa kita perbaiki, ya kita lem saja. Lem biru maksudnya. Coba saya cungkil dulu pakai kuku ya. Ini ulah siapa ini? Ini ngadi-ngadi sih kalau saya bilang sih. Piston skep macet di atas dan jarum nyangkut di tengah. Ini lebih-lebih dari setelan maut sih. Cara mendekatkan diri kepada yang maha kuasa. Bener-bener. Aduh, mekanik perendapan mengulah lagi. Aduh, bisa-bisanya lem Alteco itu netes ke piston skep. Bukan lem packing ya, ini lem Alteco. Aduh, musingin dah kalau begini. Yang kita bingungin ini mengambil piston skep itu di bawah sih lancar bisa naik turun, tapi kalau pas udah di pertengahan ke atas itu nyangkut. Bahaya sih ya kalau di gas mentok tapi nggak mau turun gas ya. Buang aja deh karbunya ini. Musingin. Oke, kita udah persiapkan karburator PE26 yang baru. Jadi untuk terkait video ini, apakah hanya begini saja? Tidak ada penyampaian khusus dan segmen spesial? Tidak mungkin toh, saya ngonten tidak ada gunanya begitu. Begini deh, di video ini saya mentutorialkan atau menyampaikan cara pemasangan karbu PE26 menjadi karburator yang ideal bagi Mio 5TL. Caranya sangat gampang. Oke, pertama itu langkahnya kita buka ya. Kita buka bagian jok manualnya, tuasnya itu kita buka, itu tidak dipakai. Yang ada karena menghambat dari selang intake nantinya. Di sini sih ada 2 poin penting utama yang harus diperhatikan, yaitu penurunan dari level jarum. Itu harus diperhatikan. Kita turunin 1 langkah. Nih, pastikan
pada karburator itu skepnya harus normal ya, lancar, tidak oblak dan tidak seret. Itu wajib banget, karena ini skep ini memang rada-rada sensitif ya. Itu yang paling bekerja optimal itu harusnya di skep. Itu bagian dari needle main jet gitu. Nah, di sini kita buka dulu jarumnya. Kita buka klip W, sering orang bilang klip W atau klip M gitu ya, atau klip jarum skep. Klipnya dicongkel pakai obeng ya, lebih bagusnya pakai tang senapring tekuk. Itu aman banget deh pokoknya. Selanjutnya silakan buka jarum skep dan perhatikan pada karburator yang baru itu biasanya klipnya itu berada di posisi pertengahan. Dari 5 strip itu dia di posisi angka 3. Itu kita geser ke atas sehingga menurunkan dari batang jarum main jetnya gitu. Kita naikin 1 step posisi klipnya sehingga jarum menurun, lebih menurunkan jarum gitu. Itu sebagai step atau tahap pertama. Itu harus dilakukan khususnya pada PE26 yang akan diterapkan di motor Mio. Itu harus. Kalau tidak, itu nantinya akan terjadi berebet berat gitu, berebet basah dia. Itu terlalu basah. Ketika kita tarik gas, itu seperti tersendat-sendat. Itu pengaruh. Seakan-akan seperti pilot jet keborosan atau terlalu besar. Dan selanjutnya, kalau memang si kabel gasnya itu tidak kita ganti, ya monggo tidak apa-apa, pakai yang original bisa, tapi diputus dulu dan kemudian dikasih lilitin benang. Untuk memperkuatnya itu dikasih lem Alteco, dibasahin gitu aja dan tunggu sampai kering. Oke, selanjutnya tahap kedua, ini yang perlu diperhatikan ya. Tadi poin yang pertama, yaitu yang keduanya itu di ukuran karbu. Ukuran karbu terhadap intake itu harus diperhatikan. Kenapa saya bilang perhatikan? Di sini kalau kita tidak teliti, ini karbu itu goyang, ada pori-pori. Itu yang menyebabkan kadang motor itu bisa ngegas sendiri gitu. Masuknya udara tanpa seizin dari sistem kontrol dari skep karburator itu sendiri. Itu bahaya. Oke, caranya gampang. Itu kita lilitin dulu seal tip pada bagian parit tengah dulu. Kita buletin seal tipnya agak mengecil. Itu di parit tengahnya. Setelah itu mendatar searah dengan lingkaran, ya, sedatar dengan lingkaran, itu kita lebarkan nanti seal tipnya. Ya, kita mulai lebarkan sehingga di antara garis sudut kleman sejajaran dengan kleman itu nanti kita betul-betul padatin seal tip. Jangan sampai ada yang ngelipat, itu tidak boleh. Jadi perhatikan cara memberikan seal tip pada karburator itu tidak seperti memberikan seal tip pada drat baut atau drat pipa. Kalau drat pipa oke, paksa-paksa saja tidak masalah. Ya, rembes sedikit sejarum itu tidak terlalu mempengaruhi tekanan dari dalam. Tapi kalau ini dia daya hisap. Daya hisap itu 2 kali daripada dorongan dari dalam. Itu rumusnya. Jadi jangan sampai ada kebocoran pada intake karburator. Itu bahaya. Bagaimanapun pasti setelan tidak akan enak. Kadang ngegas sendiri. Ya lepas gas kadang malah motor mati gitu. Jadi stasioner ataupun idle-nya itu nggak dapat. Sebagaimanapun bagusnya kamu menyetel karburator, kalau ada titik kebocoran itu tidak akan enak setelannya. Ngawur gitu. Kadang yang ngegas sendiri. Kemudian ini jepitan klem itu jangan sampai salah. Ini di motor ini klemnya itu diberikan klem velocity-nya dari pipanya dari filter udara, yaitu terlalu besar. Kalau memang mau ganti klem itu lebih menjepit ya, itu kita sarankan pakai klem pipa yang biasa ada di material. Itu lebih menjepit. Bagaimanapun kamu menjepit, selagi dratnya mampu kamu puter, itu menjepit banget gitu. Nah, ini coba kita kencangin ya. Ini saya benar-benar kencangin. Saya pastikan seal tip benar keadaan rapat sekelilingnya. Itu coba saya goyang-goyang ya. Ini kita goyang-goyang nih.
Kleman yang bagus itu jepitannya kalau digoyang, seumpamanya digoyang karburatornya, sak motor-motornya itu goyang gitu loh guys. Nah coba perhatikan ini klem ini masih bawaan Mio sih, tapi bagian belakang, sehingga apa, karburator goyang gitu, ngawur jadinya, karena jepitannya itu hanya sebatas kemampuan drat baut. Coba tuh, saya goyang-goyang, sak motornya goyang, artinya karburator kokoh, tidak ada renggang goyang-goyang sekalipun, tidak ada. Itu harus diperhatikan. Kalau sudah seperti ini, tanpa kalian nyalakan, itu bikin setelan karburator 1/4, itu dijamin stasioner enak, tarikan gas juga nggak delay dan nggak ngempos, dan itu enteng, tidak ada berbet basah gitu, tidak. Oke, coba saya nyalakan ya. Tuh. Ya, coba kita gas ya, kita pelintir aja, paksa pelintir. Ada nggak ngempos dia? Nah, spontan toh, enteng toh gasnya, seperti karbu standar. Saya jamin ini irit ini. Pelintir player aja. Gimana menurutmu? Cantumkan kolom komentar. Mantap.